Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satelit TV. Selamat datang dalam program acara Wonge Dewek, spesial pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Bersama saya Dwi Hasutin Tias. Hari ini kita kedatangan salah seorang tamu yang sangat spesial. Tentunya beliau adalah anggota DPR RI, fraksi Demokrat. Dan juga beliau adalah seorang pengusaha. Kita langsung sapa saja. Baik, Mas Wastam nih, bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa semuanya. Ya, baik. Mas Wastam ini sedang sibuk apa ini, Mas Wastam? Ya, sibuk mulai persiapan kampanye, Mbak. Karena posisinya memang sekarang sudah kita sudah mendaftarkan, sudah dipersiapkan untuk menjadi caleg dan sudah dipersiapkan untuk menjadi. Terima kasih. Oh iya begitu ya. Kan kami nih dari Satelit TV dan tentunya juga masyarakat Banyumas dan juga masyarakat di seluruh Indonesia pastinya penasaran dengan sosok Mas Wastam nih, karena kita ketahui sendiri bahwa Mas Wastam merupakan putra daerah yang langsung melesat dari daerah langsung menuju ke politik nasional ya Mas Wastam ya. Jadi kita ingin tahu nih bagaimana atau motivasi apa Mas Wastam ini terjun dalam dunia politik begitu Mas? Pertama bahwa pada saat itu kita memang nggak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi terjun di politik karena latar belakang saya adalah seorang pengusaha. Saya berpikiran bahwa pada saat kita masuk ke dunia politik, seorang pengusaha itu akan menjadikan beban atau menjadikan sesuatu yang nanti akan mengganggu di dunia usaha itu sendiri. Tetapi setelah saya masuk, setelah saya dalami, ternyata politik itu adalah menurut saya seni berpolitik, dan kita nikmati sekali perjalanan politik saya. Ya nggak terlalu ribet-ribet lah ternyata di politik itu. Ya berjalan seperti aja, berjalan normal dan dinikmati, enjoy aja. Oh iya begitu ya Mas. Iya. Jadi enjoy aja, yang penting melakukan dengan sepenuh hati begitu ya Mas ya. Apa nih Mas kiat-kiatnya untuk berkancah dalam politik nasional nih? Karena kan kita tahu ya bahwa Mas Wastam ini merupakan seorang putra daerah begitu Mas. Saya nggak punya kiat khusus, yang jelas kiatnya jadi itu aja. Karena kalau kita berbicara kiat-kiatnya ini ya, politik itu adalah seni. Maka seni di dalam menyampaikan sesuatu yang harus bisa diterima masyarakat, tetapi harus mempunyai core atau unggulan tersendiri. Pada saat seni itu disampaikan secara keseluruhan, maka orang akan membaca, pesaing kita akan sangat membaca kita sekali. Jadi memang saya paling saya menjadi anggota partai politik, sekarang menjadi anggota DPR yang sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pada saat menyampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, calon para anggota DPRD provinsi harus cepat turun ke masyarakat. Saya malah sebaliknya. Santai saja gitu ya Pak. Santai saja, tidak usah terlalu di bawah sepaneng, karena berhubungan dengan masyarakat itu tidak mesti harus dipaksakan. Mengalir saja, yang penting apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin mencapai pada tertujukan ke masyarakat dan sampai, itu yang paling penting diantara semuanya, diantara sistem itu sendiri. Jadi dari hati ke hati begitu ya Mas ya? Iya. Ada yang dari hati ke hati, ada yang di luar hati ke hati juga adalah. Iya. Kalau misalkan suka duka berpolitik itu sukanya dulu Mas, bagaimana suka? Saya sih kalau lihat jarang dukanya ya, kelebihan banyak sukanya aja sih. Ya karena saya menikmati aja. Jadi kalau ditanya suka dukanya, banyak sukanya, dukanya hampir jarang. Karena kayak kita menikmati aja. Kalau memang ada kendala-kendala ya biasalah, wajar. Iya, apakah itu termasuk juga pada reses-reses begitu Mas? Reses-reses kan hanya perjalanan aja sih. Jadi lebih banyak sukanya ya, dukanya? Jarang dukanya, ya jarang dukanya. Makanya orang pada sangat berapriori bahwa jangan berpolitik, nanti akan seperti ini seperti itu. Di politik
enjoy kok, santai-santai banget kok. Oh, iya. Iya, jadi kalau bisa, teman-teman semuanya ayo pada berpolitik aja, karena kita menentukan sesuatu yang akan terbaik buat rakyat kita, buat saudara kita, buat terutama ya buat daerah kita. Iya, namun tentunya kan ada beberapa hal yang Mas Wastam sendiri ini pelajari dalam dunia politik begitu. Ya banyak, Itu banyak sekali. apa Pak? Bisa disebutkan? Ya pertama, politik itu menjadi semua orang akan momok pada saat mau mencalonkan. Iya. Betul. Nah disitulah seninya berpolitik. Karena apa? Kita berpolitik, seni utamanya adalah kita menjadi jadi gitu loh. Iya. Pada saat kita berpolitik, apapun hasil akhirnya ternyata nggak jadi, maka segala runtutan, segala tata laksana, segala teori itu gugur. Iya. Tapi pada saat seseorang tanpa menggunakan teori apapun itu jadi, maka kita harus pelajari sebenarnya sistemnya apa sih, caranya seperti apa. Kita nggak ngelihat apa-apa kok tiba-tiba jadi, itu seni. Maka ini menjadi sesuatu yang ibaratnya orang sangat tertarik dengan kondisi ini. Sebenarnya bagaimana sih caranya kok tanpa ngapa-ngapain ini tiba-tiba jadi, simsalabim jadi, itu kan menjadi sesuatu yang aneh. Padahal itulah seni politik gitu loh. Iya, baik. Jika begitu, kalau misalkan Mas Wastam ini sendiri terjun ke dunia masyarakat, apakah ke-enjoyan tersebut itu digunakan dalam Sangat. Saya gunakan sangat ya? enjoy. Saya sangat enjoy. Saya hampir setiap malam datang bareng-bareng teman-teman, ya datang ke kafe-kafe, datang ke rumah makan, ngumpul. Kerjanya ya kayak gitu-gitu. Selain pada saat kita kerja menentukan untuk yang formalitas dan normalitas di DPR. Oh ya begitu. Lalu apa Mas Wastam nih yang paling disukai dalam dunia politik? Kan banyak nih dalam dunia politik. Apakah karena dunia politik itu bisa membuat kita menjadi baik atau bagaimana Mas? Ya, di politik kan kita menjadi level standarisasinya naik ya, siapapun ya. Pada saat orang masuk, apalagi menjadi DPR RI, panggilannya yang mulia, itu sudahlah. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi memang apapun itu karena sudah melekat ke diri kita. Kita coba bayangin, Mbak, pada saat kita jalan mau kemana-mana, ini kita menjadikan semuanya menjadi lebih mudah dibandingkan kita menjadi orang biasa. Iya, karena ya wajar lah kalau menjadi mudah, karena memang pencapaian itu sulit. Jadi terus banyak mendapatkan kemudahan yang menjadi sangat wajar. Iya. Lalu alasan Mas Wastam untuk maju dan memilih Partai Demokrat sebagai partai yang mengusung Mas Wastam sendiri ini apa ya? Pada saat itu Partai Demokrat. Mohon maaf Mas, kita jawab setelah iklan pariwara berikut ini, supaya lebih detail begitu. Yeah. Baik Mirsa, kita jeda pariwara berikut, kita teruskan lagi nanti, jangan kemana-mana. Baik Mirsa, kembali lagi bersama saya dalam program acara Wonge Dewek. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Masih bersama Mas Wastam ya? Siap. Iya. Tadi sempat terjeda nih Mas. Tadi terakhir saya menanyakan mengapa Mas Wastam ini memilih Partai Demokrat sebagai partai pengusung begitu Mas? Bisa. Memang segala sesuatunya mengalir ya. Di kehidupan saya juga mengalir. Jadi pada saat itu ada teman yang menawari saya untuk masuk partai. Saya tanya, ke partai apa? Partai Demokrat. Oke, saya partai, karena partai apapun sebenarnya pada dasarnya di saya itu nggak ada permasalahan. Terus waktu itu saya kenapa terus Pak Mas Wastam kenapa terus memilih Demokrat? Karena pada saat itu Demokrat itu ada wakilnya, tapi beliau tidak maju lagi. Nah sehingga ada kekosongan. Kenapa saya pilih? Biar enak di situ. Saya tidak berhadapan dengan yang lain, sehingga kalau berhadapan dengan yang lain yang sudah incumbent kan pada saat kita bertarung terus akhirnya kita bisa memenangkan, atau kita ini kan pertama pada saat pertarungan itu jauh lebih berat, yang kedua pada saat kita memenangkan pertarungan itu paling nggak ada seseorang yang kita ambil. Nah kebetulan Demokrat itu nggak ada, sehingga pada saat kita jadi pun tidak ada satu orang pun yang merasa
terkalahkan atau apapun ini jadi atau terzolimi atau apa maksudnya di situ tidak ada yang merasa itu, sehingga pada saat saya jadi saya merasa lega aja karena nggak ada yang itu dan nggak ada yang tersaingi posisi itu. Jadi lebih enak lah, lebih humble itu di situ di Demokrat karena ya nggak ada calegnya. Oh, jadi Mas Caleg Wastam incumbent. merupakan satu-satunya begitu ya Mas ya? Iya, waktu itu memang bukan satu-satunya. Jadi caleg incumbentnya itu tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Satu-satunya yang tidak ada caleg incumbentnya waktu itu adalah Demokrat. Nah, sehingga saya masuk ke Demokrat. Oh iya, baik. Waktu itu kalau saya tidak salah nih ya Mas Iya, ya, iya. ada 51.000 sekian suara nih Mas ya. Iya. Nah, itu bagaimana itu Mas cara untuk mendapatkan suara sebanyak itu? Oh, itu nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak ya? Iya, cuma memang banyak dan sedikit nggak penting. Yang penting adalah jadi dan dilantik. Itu lebih penting dari semuanya. Cuma gini, bahwa bagaimana caranya masyarakat itu harus ada bahwa kita bisa menyampaikan ke masyarakat itu adalah sesuai kebutuhan atau lebih daripada yang lain. Itu udah utamanya. Pada saat masyarakat merasa bahwa ini ada sesuatu yang mereka anggap bahwa dianggap mempunyai ibaratnya apa ya dalam bahasanya ya, mempunyai pemberian yang lebih itu. Nah, itu mereka akan memilih. Point itu of interest iya, gitu ya Mas? Iya, jadi ada point of interest mereka bahwa oh ini ada seseorang yang dianggap akan bisa memberikan lebih. Ya mereka pilih gitu tuh aja. Iya. Berarti itu juga salah satu yang membuat Mas Wastam ini unik ya dalam dunia politik begitu ya Mas ya? Mungkin saya anggap saya unik karena saya tidak berada di dalam konvensional. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, terhadap timku, terhadap caleg-caleg yang ikut dengan saya bahwa jangan berkampanye dulu ya, jangan berinteraksi dulu ya. Saya seperti kayak tadi lah ya, ada datang dari Palembang satu keluarga isinya 5 orang ditambah teman-temannya yang mau nyalek di DPRD, ada DPRD, ada kabupaten, provinsi, ada yang mau jadi bupati, ada yang dari nasional. Mereka datang menemui Pak Wastam, aku minta tolong bagaimana caranya jadi wong kan dengan juga lebih hebat daripada saya, kok meminta ke saya. Bayangin aja, itu seorang wakil gubernur. Iya. Bapaknya itu wakil gubernur dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Tapi anak-anaknya itu datang untuk meminta bagaimana caranya untuk menjadi DPR, DPRD, bahkan bupati. Karena kenapa mereka memilih kita? Ya mungkin mereka anggap kita unik. Iya, Caranya kita unik karena cara kita berbeda. Kok dalam waktu singkat waktu itu bisa jadi, dan pengeluaran kosnya paling sedikit, paling sedikit di Indonesia itu kos kita adalah paling sedikit di antara semuanya, di antara semuanya caleg ada yang ada di DPR RI. Jadi karena itu mungkin mereka dengan keinginan, mungkin kita nggak tahu apakah ada keterbatasan dana atau dana berlimpah atau ini, sehingga menginginkan sistem kami yang mereka mau adopsi untuk dibawa ke sana. Dan sekarang belum pulang, masih ada di Java Heritage. Oh begitu ya. Lalu apabila ada tadi yang seperti Mas Wastam sampaikan, ada yang meminta trik dan tips ya? Iya. Untuk boleh saja ya. Boleh saja. Datang ke rumah, kita bahas, kita tentukan untuk ini. Saya jujur, saya selalu pede karena saya selalu Mas Wastam sekarang Mas Wastam untuk besok jadi lagi, insya Allah jadi. Saya pede-pede aja gitu loh. Segala sesuatunya kan yang menentukan yang mau kuasa. Tapi apapun itu kita harus punya keyakinan dulu. Pada saat kita nggak punya keyakinan, waduh lawan kita susah-susah, lawan kita berat-berat, kita udah kalah 1 poin dengan orang lain. Iya betul. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan sesuatu yang kuat sekalipun kita tidak mengalami ibaratnya rasa pesimis, kita berada di rasa optimis, sehingga enjoy. Karena saya anggap bahwa saya anggap bahwa politik itu seni aja, diikuti, dijalani. Tapi poin paling penting dari itu bahwa politik adalah bisnis, bisnis adalah politik. Sudah, kalau itu saya udah memahami ini, sudahlah, udah keren itu, tingkatannya udah sangat tinggi sekali. Tapi tadi kan Mas Wastam sempat menyinggung nih, bisnis adalah politik, politik adalah bisnis. Iya. Berarti kalau misalkan
suruh memilih nih, Iya, memilih dunia politik atau dunia bisnis nih Mas? dua-duanya. Dua-duanya. Iya, karena semuanya saling terkaitan. Jadi saya sampaikan bisnis adalah politik, politik adalah bisnis. Banyak orang menyatakan, Mas Hatam, politik itu kejam. Jangan dikira bisnis itu juga kejam. Loh iya, politik harus mati sekali, hidup sekali. Mati boleh berkali-kali, tapi hidup boleh berkali-kali. Bisnis juga sama, Mbak. Bisnis itu sering sekali, mohon maaf, tidak ada pebisnis satupun yang tidak pernah ketipu sama orang lain. Iya, betul. Ya, jadi pebisnis, jadi di situ berarti kejamnya hampir sama, baiknya juga hampir sama. Iya. Jadi menikmati aja. Iya, tapi sejauh mana nih Mas persiapan untuk tahun mendatang nih Mas? Oh ya, insya Allah kita udah siap Oh, udah lah. siap ya, siap tempur ya, Iya, Mas ya. sudah sih, insya Allah udah siap itu. Cuma ya segala sesuatunya setelah itu kita percaya diri, kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Karena Allah yang akan menentukan. Kalau kita jadi ya kita Iya, pasti baik. jadi. Amin, Kalau amin. sehebat apapun beliau menyarankan, kamu di tempat yang lain ya, yang kemungkinan akan jauh lebih baik ya, kita jalanin aja. Amin. Iya. Mas nih, kita beralih ke komisi nih. Boleh, boleh. Mas Wasam kan di komisi 8 ya Delapan, Mas iya. ya? Itu lagi sibuk apa nih Mas? Kemarin ya pengawasan haji lah ya. Pertama pengawasan haji, terus penentuan kemarin biaya haji. Sebentar lagi ini kita masuk kemungkinan akan mempercepat membahas masalah biaya haji. Kita nggak mau seperti kejadian tahun kemarin, biar biaya haji itu bisa masyarakat juga terjangkau, terus pelayanannya juga maksimal, optimal lah, minimal bisa optimal buat jamaah. Karena apapun itu ada 230.000 yang harus dilayani dan harus dalam keadaan kondisi yang baik. Ini kan tahun ini adalah tahun yang sangat mungkin kita tahun ini adalah jamaah haji yang meninggalnya paling banyak, Pak. Oh, begitu Ya, di tahun 2019 pada saat apple to apple ya, maksudnya tahun 2019 yang berangkat juga hampir sekitar 230 ribuan, yang meninggal sekitar 300-an lebih. Ini sudah 600. Jadi ini sudah sangat tinggi ini. Makanya ya itu kita harus benar-benar kita harus mengfungsikan fungsi pengawasannya, itu harus jalan supaya semuanya on the track. Oh, baik. Iya. Baik Mas Wastam, nanti kita teruskan lagi perbincangan kita. Boleh, Sekarang boleh. ada jeda pariwara yang akan lewat. Oke. Baik Mirsa, kembali lagi bersama program acara Wong Dewek. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Masih bersama Mas Wastam. Baik Mas, ini kita masih banyak pertanyaan nih. Boleh. Bagaimana Mas Wastam ini yang dari daerah lalu langsung melesat ke Pusat. nasional Iya. begitu. Bagaimana langsung bisa jadi begitu? Padahal kan banyak yang putra daerah, banyak juga yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di pusat tapi tidak jadi-jadi begitu ya Mas? Mohon maaf ya. Yes. Sebelumnya tagline saya itu dulu cerdas dan brilian. Itu sangat kuat sekali melekat di saya. Pada saat saya tidak sampai jadi, maka tagline saya akan menghabisi saya sendiri. Karena berarti kecerdasannya hilang, briliannya hilang gitu loh. Nah, disitulah yang memotivasi saya bagaimana saya harus jadi. Maka saya memutar ini kepala bagaimana ya triknya supaya jadi, supaya bisa leading dari teman-temannya ini. Kebetulan seseorang tuh bisa jadi itu apabila resource-nya cukup. Kalau sumber dayanya nggak cukup, maka dia pasti akan tumbang. Saya punya sumber daya mungkin lebih banyak dibandingkan yang teman-teman yang lain. Bukan berarti saya sombong untuk ini, bukan. Tapi sumber daya kebetulan sumber daya yang pas, yaitu pariwisata. Pada saat pariwisata tempat kami menggratiskan untuk banyak orang, maka banyak orang itu ternyata merasa bahwa oh ya, Pak Wastam menggratiskan, memberikan sesuatu yang lebih. Padahal itu sah-sah saja untuk masyarakat mau memilih dan nggak memilih juga, kita nggak dalam keadaan kapasitas itu. Oh ya, kamu nggak boleh terus kita larang ini. Enggak, saya berikan itu untuk itu. Nah, ternyata masyarakat mempunyai motivasi tinggi untuk ke sana. Terus kedua, saya sampaikan kepada masyarakat, kepada para pedagang yang ada di dalam,
Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bantu saya ya. Karena Pak, apabila saya jadi, maka semakin banyak orang yang akan datang ke sini karena mereka pasti datang dengan tidak perlu membayar. Sehingga para pedagang yang jumlahnya ratusan itu, dia punya saudara, dia kerahkan semuanya untuk menyampaikan bahwa pilih Bapak swasta saja, pilih Bapak swasta saja. Kenapa? Mereka ada keinginan bahwa apabila pengunjungnya ramai, maka perdagangannya juga ramai yang mereka sajikan. Sehingga saya dengan oh iya itu kita memang saya dengan mereka itu kerjasama akhirnya mau nggak mau. Jadi kita sama-sama saling memberikan keuntungan bahwa mereka diuntungkan, kami juga diuntungkan. Seperti itu, Mbak. Cerita kecilnya seperti itu. Tapi banyak cerita panjangnya yang unik-unik di sana. Iya, namun tadi saya tertarik nih, sumber daya itu maksudnya sumber daya dalam bidang pariwisata saja apa sumber daya manusianya juga banyak nih Mas? Ya jelas. Pertama eh, kita sumber daya pariwisata ya. Iya. Apapun itu mungkin sangat menopang saya untuk bisa menjadi anggota legislatif. Mungkin dulu kalau saya nggak punya sumber daya itu, ceritanya juga akan mungkin berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Itu, nah kalau sumber daya manusianya, kan bagaimana kita memikirkan apa yang kita punya itu menjadikan sesuatu yang menghasilkan ya, efektivitas di segala bidang. Nah itu saya gunakan itu. Iya, berarti sektor pariwisata ini kurang lebih sangat mempengaruhi Mas Iya, iya. dapat menjadi anggota dewan Ya, begitu ya Mas ya. betul, betul. Sangat mempengaruhi. Nah, Mas di akhir-akhir ini berarti Mas Waspan juga mengkampanyekan Mas Waspan melalui sektor pariwisata juga Mas? Atau belum? Kalau pariwisata itu udah jalan, nggak usah perlu dikampanyekan. Karena itu udah jalan lama-lama, udah jalan hampir bertahun, mungkin udah sampai mungkin sekitar 6 tahunan. Jadi kita nggak perlu untuk ini. Yang jelas malah harus ditambah. Jadi harus ditambah dengan kemampuan yang lain, dengan cara dan pola yang lain. Yang polanya itu mungkin harus 2 kali lipat, mempunyai kemampuan lebih hebat daripada sektor itu. Tapi mengapa Mas Waspan memilih sektor pariwisata nih untuk sebagai kiat-kiat Mas Waspan untuk terpilih menjadi anggota dewan begitu Mas? Karena hanya saya melihat itu pariwisata itu bisa sanggup memobilisasi massa untuk datang. Coba aja tempat mana yang sanggup memobilisasi orang untuk datang begitu banyak tanpa mereka keluar biaya banyak, kita juga tanpa keluar biaya banyak. Di pariwisata itu ya Mbak ya, kita buka pariwisata yang datang 1 sama yang datang 10.000, hampir biayanya hampir sama, nggak terlalu beda. Sekarang yang datang 1, saya harus menggaji karyawan saya segitu. Yang datang 10.000, saya juga harus menggaji karyawannya segitu. Itu kan menggambarkan bahwa tidak sangat terpengaruh dengan variabel orang untuk menentukan variabel cost. Jadi costnya tetap dengan variabel orang yang berubah-ubah. 1 atau 1.000 atau 10.000, costnya hampir sama. Hanya variabel cost yang dikit banget itu yang berubah. Lainnya sama, nggak ada perbedaan. Baik Mas, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini ya. Boleh, boleh. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program acara Wonge Dewek spesial pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Masih bersama Mas Wastam. Baik Mas, saya tertarik nih, tadi ada obrolan terkait dengan sektor pariwisata yang mempengaruhi jumlah suara dari Mas Wastam ini Mas. Jadi sektor pariwisata itu menyumbang berapa persen nih Mas dari suara yang didapatkan kira-kira? Kalau lihat persentasenya, ini kan kita tidak melakukan penelitian tentang riset tentang itu ya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan berapa persen. Cuma karena saya punya tempat pariwisata, saya jadi anggota DPR RI di samping perjuangan para teman-teman untuk memperjuangkan kita untuk jadi. Itu aja Mbak. Itu. Namun suara 51.000 sekian itu Mas Wastam sendiri mengerti bahwa itu adalah suara yang terdiri dari mayoritas
warga Banyumas begitu ya Mas ya? Iya, karena di Banyumas sendiri kita itu suaranya kurang lebih sekitar 40 ribuan. Iya. 40 ribuan, 40 ribu lebih lah. Sedangkan di Cilacap kurang lebih sekitar mau 10 ribu, 9 ribu sekian tuh hampir mencapai 10 ribu. Baik, untuk yang sektor pariwisata sendiri, selain tadi menggratiskan tiket masuk untuk pariwisata, apakah ada eh, trik-trik lain yang Mas Wastam gunakan untuk memperoleh Untuk yang mana nih? Untuk yang tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau mau untuk yang akan datang nih? untuk yang 4 tahun yang lalu dulu Mas? Oh, yang Iya. enggak sih, saya waktu itu lebih banyak dari perjuangan teman-teman sama dari pariwisata aja sih. Oh Jadi, begitu ya. Kalau yang akan datang nih Mas, oh iya, pasti harus ditambah harus lah. ditambah ya. Iya, nggak mungkin hanya satu tempat ini gitu. Saya lebih suka menciptakan lapangan pekerjaan, di mana saya datang ini biasanya sampai saat menciptakan lapangan pekerjaan selain pariwisata ya. Di saat saya menciptakan lapangan pekerjaan di beberapa tempat, pasti warganya banyak yang masuk. Pada saat warganya banyak yang masuk, ratusan pekerja, mereka merasa terhidupi dari pekerjaan yang mereka kerjakan itu. Nah, pekerjaan itu yang memberikan atau yang membuat adalah kita. Dengan sendirinya mereka memperjuangkan kita gitu. Mereka nggak ingin beratnya mereka yang orang yang dikerjakan sama mereka itu menjadi susah atau menjadi kehabisan amunisi, kehabisan keuangan akibat kejadian politik. Maka mereka membantu secara politik ke kita supaya kita jadi lagi sehingga mereka bisa bekerja terus menerus itu aja. Jadi simbiosis mutualismenya seperti itu. Tanpa kita harus banyak menuntut dengan mereka. Ternyata pada saat ini rakyat itu benar-benar mereka juga sangat tahu banget cara balas budi. Tapi sampai saat ini berapa pekerja yang sudah dipekerjakan oleh Mas Wastam nih? Adalah Mbak, lumayan lah. Iya. Baik, berarti ada nih Mas efek yang ingin diberikan Mas Wastam pada industri pariwisata ini tentunya. Oh iya, saya pengen sangat berharap sekali industri pariwisata Indonesia kita mencapai zaman titik kemasan itu di tahun 2019. Itu ada kurang lebih sekitar 16 juta pengunjung dari luar negeri ke Indonesia. Saya menginginkan bahwa adanya kita nanti memberikan warna di dunia pariwisata itu menjadikan pengunjungnya tuh 50 juta pengunjung dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Ya harus luar biasa lah. Masa kita mentargetkan yang oh ya naik 1 juta, wah nggak elok. Kita targetkan naik kalau bisa 200-300% gitu loh. Nah, tapi saya jadi penasaran nih Mas, sebenarnya apa yang ingin dicapai Mas Wastam di dalam dunia politik ini? Semuanya ya, semuanya orang pengen bahwa di dunia karir apapun termasuk politik pengen sukses, pengen bahagia, pengen segala sesuatu yang diinginkan tercapai. Itu udah menjadi ibaratnya keinginan dasar kita pada saat kita memasuki dunia baik politik maupun bisnis lah. Ya, kita tahu nih Mas bahwa Mas Wastam ini backgroundnya pada dunia pengusaha ya Mas ya, khususnya dalam bidang industri pariwisata. Pengusaha kecil lah Mbak. Tapi apakah ada latar belakang politik Mas yang melatar belakangi Mas Wastam nih? Latar belakang saya itu seorang perawat. Oh iya, perawat saya ya? itu seorang perawat. Jadi menarik sekali. Ya, tahun 97-98 saya sudah bekerja di Rumah Sakit Jakarta Eye Center. Itu khusus mata yang ada di Jakarta. Nah, yang sekarang sudah merambah kemana-mana, Lalu setelah sekolah di keperawatan nih, Mas Wastam melanjutkan usaha ya? Ya, kita usaha. Dulu usahanya yang lagi in di sini adalah usaha jamu tradisional. Nah, di situ kita masuk. Nah, kenapa saya pilih jamu tradisional? Karena saya melihat begitu banyak orang yang berhasil di daerah Cilacap Banyumas akibat berdagang jamu tradisional, sehingga kita mengikuti. Jadi rumus orang sukses kan nggak terlalu susah, di mana banyak yang sukses, maka pada saat kita masuk berpotensi untuk suksesnya lebih tinggi dibandingkan pada saat jenis usaha yang orang suksesnya sangat sedikit, kita masuk tuh resikonya terlalu besar untuk menjadi sukses. Iya betul. Tapi kan Mas Wastam ini kan lebih dulu menjadi seorang pengusaha ya.
Lalu sejak kapan nih Mas Wastam sendiri kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat begitu Mas? Ya tahun 2019 itu karena nggak sengaja ada teman yang menawarkan itu, ya saya ceritain bahwa ada yang menawarkan bahwa di sini tidak ada incumbent-nya sehingga butuh sosok yang untuk sebagai pengganti incumbent itu. Saya mendaftar, saya bukan mendaftarkan, saya didaftarkan. Setelah saya daftarkan, ternyata saya berpikir tadinya saya nggak mau, walaupun saya sudah daftar, saya berpikir saya nggak mau terjun ke politik gitu loh. Kurang lebih 3 bulan mau mendekati pemilihan, saya kepikiran, waduh, seorang saya kalau sampai nggak serius, nggak jadi anggota DPR RI, apa kata masyarakat gitu. Akhirnya ada beban yang masuk ke dalam pikiran saya. Nah disitulah saya mulai berpikir bagaimana caranya untuk jadi dengan kos yang tidak terlalu besar gitu. Saya berpikir itu, maka setelah itu saya jalankan. Saya enjoy aja, dan pada saat ditanya Mas Wastam yakin jadi, ya saya insya Allah jadi gitu. Saya jawab gitu, seperti itu aja. Jadi karena nggak tahu benar. Ternyata pada saat keinginan yang dilakukan secara berulang-ulang ternyata benar-benar terjadi. Saya percaya, oh iya berarti benar apa yang menjadi teori-teori teman-teman itu. Iya, lalu gebrakan apa nih Mas yang akan dilakukan Mas Wastam untuk pemilihan tahun yang akan datang nih? Mungkin pemirsa sangat penasaran nih Mas. Yang jelas gebrakannya bahwa kita harus berbuat lebih dibandingkan yang lain. Itu gebrakan saya, bahwa kita harus berbuat lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Itu aja. Iya. Nah, terus teknis dan ininya nggak mungkin saya sampaikan secara terbuka di sini. Iya betul. Iya. Lalu kira-kira nih Mas, Mas Wastam yakin atau tidak nih melebihi suara yang tahun yang lalu? Oh harus yakin. Yakin ya? Harus yakin. Harus Baik, yakin. apa sih kenangan favorit dari Mas Wastam sendiri dalam dunia politik? Apakah ada suatu kenangan yang tidak bisa terlupakan? Iya ada. Pada saat kita dilantik ternyata wow gitu. Udah, itu kenangan yang paling pada saat ternyata dilantik itu, mungkin karena baru pertama kali ya, mungkin kalau setelah kedua misalnya kita jadi rasanya tidak akan se-wow pada saat kita dilantik pertama kali. Iya. Ketika setelah dilantik apakah ada apa gitu kenangan apa yang mungkin ya rutinitas kita biasa-biasa saja, kita ibaratnya kita bekerja sesuai dengan aturan rule yang ada di DPR RI. Iya. Baik Mas, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik Mirsa, kembali lagi bersama program acara Wong Dewek Satelit TV spesial pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Masih bersama Mas Wastam tentunya. Kami masih ada beberapa pertanyaan nih Mas yang masih mengganjal di hati saya. Itu untuk komisi Mas Wastam ini kan komisi 8 ya Mas? Ya, saya di komisi kan 8. Selain tadi bekerja sama dengan Kemenak itu bekerja sama dengan Kemensos ya. Iya, sama BNPB sama Kementerian PPPA. Oh iya baik. Untuk di Kemensos dulu nih Mas. Untuk bansos kira-kira dalam waktu dekat ini bagaimana Mas? Ada bantuan yang akan diterjunkan untuk masyarakat atau sedang diusulkan atau bagaimana Mas? Enggak, bansos itu sudah rutin sudah ditentukan dari dulu bahwa untuk bantuan untuk PKH itu kurang lebih sekitar 10 juta dan untuk bantuan BPNT itu kurang lebih sekitar 20 juta. Jadi total sekitar 30 jutaan. Ada bantuan lagi prakerja itu sekitar plus minus itu sekitar 3 jutaan lah. Itu berarti bantuan-bantuan itu bisa diterima, dirasakan kurang lebih hampir sekitar 60-75 juta orang setiap bulan. Banyak ya Mas ya? Banyak sekali. Lalu untuk sektor yang berbeda Mas, untuk UMKM misalnya itu? Ya ada UMKM, tapi UMKM kita itu diberikan bantuan untuk orang-orang yang
terdaftar di DTKS, Oh, terutama begitu. PKH, bahwa Iya. mereka kita kasih bantuan pena untuk usaha UMKM, besarnya kurang lebih sekitar 5.500.000. Pada dasarnya sih saya menginginkan jangan segitu, tapi belum diterima. Saya menginginkan waktu itu adalah 10 juta, karena dibandingkan seseorang menerima 200.000 setiap bulan, saya lebih suka bahwa orang ini dikasih 10 juta sekaligus dalam Iya. 10 juta sekaligus. Kalau pada saat ibaratnya 200 ribunya itu buat nyicil ke bank atau apa, itu Iya. beratnya 200.000, itu kurang lebih kalau dengan suku bunga 5%, kita hitung-hitung kurang lebih sekitar 5 tahun 3 bulan. Artinya kurang lebih sekitar 63 bulan lah. Itu selesai. Tapi kan dengan dana bantuan 10 juta itu, saya pikir bahwa mereka bisa beli kendaraan roda 2, mungkin yang seharga 7 jutaan, yang 3 juta bisa buat modal usahanya. Sehingga kenapa saya menyatakan beli motor dulu kan, kalau takutnya pada saat mereka gagal di usahanya, motornya masih ada, masih bisa buat Gojek, masih bisa buat ngojek lah, dengan mungkin dengan sistem Grab atau Gojek lah. Yang penting ada yang bisa digunakan. Karena apa? Kalau mereka punya motor, saya yakin lah nggak mati. Ibaratnya pendapatannya 1 bulan 200.000, dibandingkan mereka dapat 200.000, maka lebih besar pendapatan ini. Iya, Itu menurutku jauh lebih bermanfaat, jauh lebih namun bermanfaat. usul itu belum Belum, disetujui begitu ya belum. Mas Kalau ya? udah disetujui, maka udah banyak yang terima bantuan pena. Saya mendapatkan bantuan pena untuk anggota ini, untuk kelasnya saya itu Iya. sekitar 125 Oh, yang bisa diberikan ke masyarakat dengan sebesar kurang lebih 5.500.000-an lah. iya, untuk 10 juta itu berarti untuk berapa penerima bantuan? Ini kan bantuan PKH. PKH itu tergantung dia Iya. sekolahnya, tergantung dia anaknya sekolah di SMP atau SMA, jumlahnya berapa, itu nanti akan dihitung. Kalau nggak salah sih, kalau anaknya sekolah di SD itu atau SMP itu bantuannya sekitar 75.000 satu bulan. Sehingga kalau 1 tahun kurang lebih, kalau satu anak itu Iya. mendapatkan bantuan sekitar 900-an. Baik, mungkin kan Mas Wastam nih yang dari putra daerah langsung melesat ke DPR RI nih, ada gairah untuk maju menjadi calon bupati atau tidak nih Mas tahun ini? Iya, kalau saat Iya. ini saya belum pertama belum kepikiran, kedua juga belum ada keinginan untuk ke situ. Jadi saya masih sangat menikmati di anggota DPR RI, Mbak. Iya, berarti Iya. tahun depan cukup ini ya. Saya udah maju di DPR RI. Oh, sudah Jadi ya, saya sudah udah mendaftar maju ya. menyalek, udah daftar. Jadi sangat kecil untuk maju ke itu, maju. Cuma segala sesuatunya tergantung garis tangan. Tapi Iya. apapun itu saya sampaikan bahwa saya belum arah ke sana. Tapi ada tahun-tahun ke depan ada Sampai saat ini belum. sampai saat ini belum Sampai ya. saat ini belum Belum juga. ya. Tapi kalau ada yang menginginkan untuk jadi, untuk ini, ya kita bisa bantulah. Lalu Mas, setelah tadi saya mengobrol panjang, kira-kira menurut Mas Wastam ini apa kunci kesuksesan Mas Wastam sampai dengan detik ini begitu? Ya pertama pasti doa orang tua lah ya, sukses kita bahwa ada titipan doa dan harapan dari orang tua. Yang kedua, kita bekerja jauh lebih keras. Orang bekerja lebih keras kan tidak dilihat dari cara sistem bekerjanya. Mungkin karena kita adalah lebih banyak di sektor strategis, berpikir strategis. Jadi kita mungkin lebih banyak menciptakan alur-alur bagaimana menjadi berhasil. Itu aja. Dan itu memerlukan pemikiran yang jauh lebih melelahkan dibandingkan yang mungkin yang lain. Kenapa? Sukses itu yang berhubungan dengan sumber daya lagi kembali. Iya. Materinya tinggi enggak? Kalau materinya tinggi, lebih mudah untuk sukses dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa pengen menjadi sukses. Maka ini pasti akan tidak secepat orang yang punya modal atau punya yang itu. Pada saat orang yang nggak punya modal untuk menjadi sukses, pasti dia perlu perjuangan yang lebih berat dan perlu perjuangan yang lebih lama. Iya. Lalu hal terpenting apa yang harus dipersiapkan nih Mas kira-kira untuk tahun depan? Untuk pencalekannya Iya. atau untuk usahanya atau untuk apanya? Pencalekan dulu deh. Oh ya, saya sudah mempersiapkan diri bahwa dengan segala
segala keterbatasan dan segala kemampuan, saya sudah mempersiapkan diri untuk pencalekan tahun 2024. Baik material ataupun imaterial. Untuk sektor usahanya nih? Saya alhamdulillah saya harus membangun selalu. Iya. Saya harus membangun selalu. Karena apa? Ya itu saya sampaikan bahwa pada saat kita membangun, kita menciptakan efek politik yang luar biasa. Iya, berarti untuk sampai saat ini Mas Wastam memiliki berapa titik lokasi nih Mas untuk sektor pariwisata nih Mas? Saat ini sih 2 mau 5. Saat ini 2, tapi insya Allah moga-moga tahun 2024 sudah 5. Iya, berarti ini 2 Iya. akan dibangun lagi 3 begitu. Iya. Untuk sektor pariwisatanya sendiri, apakah Mas Wastam sendiri ini bekerja sama dengan pemerintah daerah atau memang sendiri saja begitu? Iya, saya sendiri saja sih sementara ini. Masih sendiri aja. Baik, namun tetap ada... Kita merambah ke perhotelan mulai. Oh, begitu ya Iya. Mas ya? Iya. Itu suatu gebrakan baru ya Mas ya? Iya, karena perhotelan juga jalurnya pariwisata juga toh. Iya. Iya. Untuk sektor pariwisata ini naik turun ya Mas ya? Iya, biasa. Karena semua bisnis tidak hanya ini, semua bisnis mengalami itu, pasti akan mengalami naik turun, akan mengalami titik jenuh. Kalau semua bisnis bertahan, oh ini hidup terus, ya nanti keenakan lah. Orangnya terlalu cepat kaya. Iya. Titik paling rendah di mana itu Mas? Kenapa? Titik paling rendah? Saya nggak tahu titik paling rendahnya di mana dan titik paling tingginya juga ada di mana. Saya nggak tahu. Tapi pada waktu pandemi itu menurun ya Mas ya? Atau Iya, sudah pasti, bahkan bukan hanya menurun, kita Iya. ditutup. Oh, begitu Kita ya. ditutup. Jadi pandemi. untuk sekarang mulai bangkit kembali begitu ya Mas ya? Iya, yang jelas mulai hidup lah, mulai berjalan. Baik, terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Jika Mas Wastam ini dapat memberikan nasihat kepada orang yang lebih muda atau generasi milenial, apakah nasihat itu Mas? Teman-teman semuanya, jangan lupa kalian masuk berpolitik. Kalau masih perlu tentang berpolitik, ini perlu dalam, nggak apa-apa. Saya sebagai teman untuk sharing. Ya itulah pokoknya, saya teman-teman generasi milenial jangan sampai risih terhadap politik. Tapi kalian masuklah berpolitik. Baik. Politik itu indah Mas, seninya itu bagus. Iya, baik. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol panjang, saya menemukan berbagai hal yang menarik dari seorang Mas Wastam ini. Pemirsa, tadi obrolan saya dengan Mas Wastam semoga menjadi salah satu inspirasi untuk pemirsa di rumah. Saya Dwi Hasudin Tias bersama tamu kami Mas Wastam undur diri. Kembali lagi besok dalam acara Wonge Dewek. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu.